warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai haji dan umroh ya. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Mbaknya ikut kelompok 2 ya. Ini kelompok 3, 2 arah. Oke, kira-kira haji dalam satu kata itu bisa disebut bagaimana? Contoh kelompok 1. Satu kata yang menggambarkan haji. Mekah. Oke, gak apa-apa, bisa. Kelompok 2. Ka'bah. Oke, kelompok 3. Wajib dirangkul. Oke. Kita lihat pengertiannya. Nah, haji itu adalah ibadah ya. Intinya haji itu adalah ibadah menuju Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah tertentu. Kan kalau haji itu ada banyak yang dilakukan ya. Contoh ada ihram, ada tawaf, ada sa'i. Nah itu ibadah tertentu pada waktu tertentu sesuai syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Oke, tentunya ada. Nah ini untuk umrohnya. Jadi umroh itu juga termasuk ibadah sunnah Mekah kapan saja. Kalau tadi kan haji itu bisa sama ke Mekah, tapi ada waktunya ya kan, dari tanggal 9 Zulhijjah sampai 13. Nah kalau umroh ini bisa kapan saja, nggak terikat waktu, atau biasa disebut haji kecil. Nah, terus selanjutnya itu ada persamaan dan haji dan umroh ya. Yang pertama itu sama-sama ibadah ke Mekah. Terus yang kedua sama-sama ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, dan juga ta'alul. Ta'alul itu potong rambut yang minimal 3 helai. Terus juga sama-sama pahalanya besar ya, gede. Terus syaratnya juga mirip, harus mampu secara fisik, finansial, dan perjalanan aman. Nah ini kan persamaan, jadi ada perbedaannya juga. Coba Mas, bahasa perbedaannya yang pertama. Waktu. Ya. Terus kalau Bro? Oke, bisa. Soalnya Mbak, terus yang kedua. Statusnya haji untuk Islam kelima masih sekali seumur hidup. Kalau umur itu sunnah bisa diulang kali berapa kali. Oke, itu perbedaannya yang kedua. Jadi kalau haji itu wajib sekali seumur hidup ini bagi yang mampu ya. Tapi kalau umroh itu bisa berkali-kali. Selanjutnya untuk kelompok yang pertama Mbak, yang ketiga dibaca. Sekarang yang ketiga ini. Ya, itu untuk perbedaannya itu juga ada di lokasinya ya. Kalau haji kan banyak, ada di Mina, Arafah, dan Musdalifah. Tapi kalau umroh itu cukup di Masjidil Haram saja di Mekah. Terus yang selanjutnya itu perbedaannya yaitu rangkaian ibadahnya. Ini ada urut-urutannya ya. Jalur lempar jumroh juga, kalau umroh kan nggak ada. Terus selanjutnya yaitu waktu dan biaya. Kalau haji itu butuh waktu yang lama dan lebih mahal, dan juga ramai. Kalau umroh beda. Nah ini ada syarat-syarat haji ya. Syarat-syarat haji itu harus dilakukan sebelum haji. Jadi sebelum haji itu harus apa? Islam, harus balik, akal, merdeka, makmur. Nah terus
rukun haji ya, untuk rukun haji itu syarat-syarat yang dilakukan pas haji. Kalau tadi kan sebelum haji ini, ini sebelum haji ya, jadi harus Islam, harus merdeka. Nah kalau rukun haji itu harus dilakukan pas haji, yaitu ada ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Oke, selanjutnya tiap kelompok Bapak minta dua orang ya. Untuk kelompok yang pertama Mbak sama Mbak yang di belakang maju ke depan. Terus kelompok yang kedua Mbak sama siapa? Amel, Mbak Amel mana? Dua orang. Sama siapa? Sama Mbak Salsa. Oke, ini berarti dua orang maju. Dua orang maju. Kita akan melaksanakan praktek ya, praktek manasik haji. Mana yang satu? Oke, ini anggap aja lagi di Mekah ya. Anggap aja. Lagi haji ya. Nah, yang pertama itu ada ihram. Padahal ini diomong. Ihram itu apa sih? Nah, ihram itu artinya membersihkan diri ya. Jadi yang tadinya itu masih berangkat ke sana pakai pakaian yang banyak itu harus menggunakan pakaian ihram yang putih-putih itu kan. Terus juga menggunakan niat. Coba niatnya baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, itu niat untuk haji. Dan itu juga harus dibaca pas ihram ya. Dan setelah ihram, setelah mengganti pakaian ihram yang putih-putih itu, kita harus membaca kalimat talbiyah. Nah, kalimat talbiyah ini dibaca juga sampai wukuf di Arafah. Coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, itu kalimat talbiyah ya. Jadi harus dibaca setelah ihram sampai wukuf. Nah, terus yang kedua ini ada wukuf. Wukuf itu apa? Ada yang tahu nggak? Wukuf itu artinya berdiam. Berdiam diri di Arafah nih. Dilaksanakan pada tanggal 9 mulai dari tergelincir matahari waktu zuhur itu jam 1 siang-siang hingga terbenam matahari, jadi sampai maghrib. Nah, terus ada doanya juga ya. Coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sudah sering dengar ya doanya. Terus lanjut urutannya yang ketiga ada mabit atau bermalam. Ini untuk singgah ya. Singgahnya di Musdalifah. Ini kan tadi kan sebelumnya kan ada wukuf di tanggal 9 sampai maghrib. Nah, terus tinggalnya itu di Musdalifah. Di sini juga jemaah itu mengumpulkan batu kerikil untuk jumroh. Terus selanjutnya itu ada melempar jumroh di Mina. Nah, ini dilaksanakan besoknya pada 10 Dzulhijjah atau pada hari raya Idul Adha. Bentar lagi kan hari raya Idul Adha, jadi pasti banyak ngaji. Terus ini juga ada doanya ya. Coba dibaca. 1, 2, 3. Nah, itu doa untuk melempar jumroh ya. Terus selanjutnya ini tahallul. Tahallul itu memotong 3 helai rambut ya, minimal 3 helai. Terus selanjutnya itu ada tawaf ifadah, atau biasanya kita disebut itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ya. Terus memulainya itu juga di Hajar Aswad ya, sejajar dengan Hajar Aswad. Ini juga ada doanya, Bismillahirrahmanirrahim, itu doa ketika memulai tawaf. Terus doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad juga ada. Bagi yang nggak tahu rukun Yamani itu ini ya, ada tempatnya. Nah, ini ada Hajar Aswad ya, nomor 1 ini. Nah, terus kalau rukun Yamani itu nomor 9.
Ini nih rukun yamani. Jadi di antara hajar aswad dan rukun yamani di sini di nomor 4 ini tadi harus ada bacaan doanya ya. Doanya ya ini yang Robbana, coba dibaca bersama-sama. Nah itu doa sabtu jagat ya, doa di antara rukun yamani dan hajar aswad. Terus setelah tawaf 7 kali itu ada tahalul atau biasa yang kita disebut dengan memotong lagi, bersyukur ini ya. Jadi setelah tahalul kedua ini sani itu larangan ihram itu sudah gugur, termasuk jika mau hubungan suami istri itu nggak apa-apa, tapi kan nggak mungkin juga di Mekah. Terus selanjutnya itu setelah tahalul kedua itu mabit di Mina pada hari tasyrik. Ini juga lama ya, 3 hari. Dan juga jamaah yang mempercepat juga bisa, yaitu pilihannya nafar atau hanya pada sampai tanggal 12 saja, tanggal 13-nya lewat nggak apa-apa. Terus yang 9 melempar jumroh. Nah ini melempar jumroh itu harus 7 kali ya, kan menggunakan batu 7. Jadi nggak boleh dilempar 7-nya sekaligus, tapi harus melemparnya satu-satu. Paham kan? Terus yang terakhir ini ada tawaf wada. Nah ini untuk tawaf wada itu sama aja seperti perpisahan yang dilakukan di Masjidil Haram. Jadi setelah ini jamaah itu sudah bisa pulang ke tanah air. Paham ya? Oke, bisa duduk. Oke, untuk selanjutnya Bapak ada tugas. Tadi kan itu urutan haji ya kan. Nah, jadi tugasnya ini per kelompok nanti membuat video yang di sana itu ada urutan tentang umroh, paham kan? Jadi nanti videonya silakan dibuat bersama kelompoknya, terus dikirim di grup. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, cukup sekian materi pada hari ini. Mari kita menutup bersama-sama dengan membaca alhamdulillah.